Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali dalam acara kedukaan saya hadir begitu. Kemudian seorang hamba Tuhan senior berdoa. Di dalam doa syafaatnya dia mengatakan, dan nasihat yang juga dia berikan untuk anak-anak yang sudah ditinggal orang tuanya, mereka boleh tetap hidup rukun, mereka tetap hidup menjalin komunikasi satu dengan yang lainnya. Awal-awal saya berpikir, kenapa hamba Tuhan ini berdoa demikian? Saya pikir, apakah iya bisa terjadi ketidakrukunan ketika orang tua sudah tidak ada? Apakah iya akan terjadi ketidakadaan komunikasi ketika orang tua sudah tidak ada lagi? Nah, dalam perjalanan waktu saya melihat dan memperhatikan hal-hal demikian memang seringkali terjadi. Ya, mungkin kita juga pernah melihat, merasakan, atau mungkin kita juga mengalami. Ketika orang tua kita masih ada ya, atau komplit begitu, ada papa, ada mama, biasanya komunikasi kita akan lebih sering, lebih intens begitu ya, karena ada sesuatu yang memang dibicarakan. Dan ketika orang tua sudah tidak ada, sangat sulit sekali untuk bisa berkomunikasi. Biasanya kalau ada papa mama begitu ya, ada yang ulang tahun, ada yang merayakan sesuatu, ada sukacita bersama, itu masih bisa dirayakan bersama ya. Dan ketika sudah tidak ada, maka tradisi itu pun sudah mulai hilang. Dengan alasan
kesibukan dan padatnya kegiatan. Begitu juga di dalam hal kerukunan. Dulu masih ada orang tua begitu ya. Semua bisa rukun. Karena orang tua menjadi penengah. Orang tua yang akan membela mungkin yang lemah begitu atau salah satu di antaranya. Tetapi ketika kedua orang tua sudah tidak ada lagi, maka sudah tidak ada lagi lah pembelanya. Dan itulah yang sering kali terjadi, dan ternyata di zaman Yusuf, hal itu pun kemungkinan besar bisa terjadi. Dari mana kita tahu? Yaitu ketika saudara-saudara Yusuf melihat, memperhatikan bahwa orang tua mereka sudah tidak ada lagi. Mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Jangan-jangan begitu ya, Yusuf mendendam kepada mereka. Akhirnya saya tidak tahu apakah memang Israel berpesan kepada anak-anaknya dengan mengatakan untuk mengampuni saudara-saudaranya, menyelesaikan dan tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada saudara-saudaranya. Tapi hal itulah yang diungkapkan oleh saudara-saudaranya. Sehingga pengakuan akan kejahatan saudara-saudaranya pun mereka akui, dan sampai mereka mau menjadi budak Yusuf. Nah, ada sesuatu hal yang menarik memang di sini. Pada akhirnya kesalahan itu dia dinyatakan. Dia mengakui, mereka menyadari akan kesalahan yang pernah dibuat. Tetapi hal yang luar biasa, jiwa besarnya Yusuf adalah dia tetap melihat dari sudut pandang bagaimana Allah bekerja di dalamnya. Bagi saya ini bukan sesuatu yang mudah ya, jiwa besar seorang Yusuf. Ketika saudara-saudaranya memperlakukan demikian, ketika dia memakai jubah, saudaranya iri. Ketika diantar makanan, Yusuf dibuang ke sumur, dijual. Saya membayangkan betapa sakit hatinya lah Yusuf pada saat itu. Tetapi jiwa besar Yusuf melihat semuanya dari kacamata Allah. Memang mereka rekakan yang jahat, tapi Allah mereka rekakan sesuatu yang baik dengan maksud memelihara bangsa yang besar ini. Saudara, di sini kita melihat bagaimana sudut pandang Yusuf yang luas. Bagaimana Yusuf melibatkan Allah di dalam kehidupannya, sehingga dia melihat tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, di mana Allah tidak mengetahuinya. Di sini dia sungguh melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupannya secara luar biasa. Sudut pandangnya mempengaruhi keputusannya. Keputusannya mempengaruhi tindakannya, yaitu tetap menerima saudara-saudaranya dan menjamin selama dia hidup, dia akan memelihara bahkan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarganya. Sesuatu yang sangat menarik ya, bagaimana seorang Yusuf boleh menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Mimpi yang dulu pernah ditertawakan sekarang menjadi kenyataan. Bagaimana sekali lagi mereka sujud kepada Yusuf. Dan pelajaran ini sungguh mengingatkan kepada setiap kita bagaimana kita kembali lagi di dalam sebuah keluarga. Bukan berarti ketika orang tua sudah tidak ada, komunikasi menjadi terputus. Ya. Kerukunan menjadi sebuah barang langka. Tapi justru bagaimana kita melihat dan belajar dari kehidupan seorang Yusuf. Belajar mempersatukan, belajar mempedulikan, dan belajar memperhatikan. Kadang dibilang sibuk, ya setiap kita pasti punya kesibukan. Dibilang waktu, kesulitan, ya semua kita menghadapinya. Tetapi bagaimana ketika keluarga-keluarga itu tetap bisa berkomunikasi dengan baik? Ya semua memang perlu diusahakan. Dan memang ada sesuatu yang harus yang menjadi inisiator di dalamnya. Nah, inilah kehidupan keluarga yang kita bisa lihat ketika sudah ditinggal oleh orang tua. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan komunikasi keluarga kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang masih komplit masih sangat mudah ya berkomunikasi. Tapi bagaimana dengan yang sudah tidak komplit?
Apakah komunikasi juga masih terjalin dengan baik? Jika masih, ya puji Tuhan, tetap jaga komunikasi itu menjadi tetap komunikasi yang baik. Dan jika mulai renggang atau bahkan mulai tidak ada komunikasi, mungkin kita perlu menggumulkannya kembali dan harus ada yang menjadi inisiator di dalamnya. Terkait dengan kerukunan, saya tidak tahu apakah kita tetap rukun dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Dulu ketika masih ada orang tua dan hari ini tidak ada orang tua. Bagaimana kita tetap menjaga kerukunan itu? Ya, kiranya setiap kita tetap hidup rukun. Ya, bagi yang sudah rukun, tetap jaga kerukunan itu. Dan jika ada yang tidak rukun, ingat ya, kita adalah saudara, kita adalah keluarga yang tetap harus ya menjaga satu dengan yang lainnya. Tidak kebetulan kita satu kandungan dari orang tua. Dan tentunya ini boleh menjadi perhatian buat setiap kita, anak-anak Tuhan khususnya. Dan kita boleh tetap menjadi satu ikatan keluarga yang boleh terikat di dalam kasih dan anugerah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari pengalaman Yusuf. Mereka tetap menerima saudaranya, dia tetap melayani keluarganya dengan baik. Dan biarlah setiap kita juga lah demikian di tengah keluarga. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita sekalian. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Seringkali memang ada sesuatu yang berbeda ketika orang tua masih ada dan orang tua yang sudah tidak ada di dalam sebuah keluarga. Tetapi hal itu kiranya tidak lagi menjadi sebuah alasan untuk kami tidak menjalin komunikasi, untuk kami tidak lagi belajar memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami tahu hal ini memang seringkali sulit dengan berbagai kesibukan dan alasan yang ada. Tapi kami mau belajar untuk memperhatikan, untuk mempedulikan saudara dan keluarga-keluarga kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami, saudara bersaudara. Kiranya setiap kami juga belajar peduli, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dan kami rindu teladan dari orang tua, teladan sebagai keluarga itu juga boleh tetap ada. Sehingga komunikasi dalam keluarga tetap terjalin dengan baik. Kerukunan tetap terjadi karena ada kasih Allah yang menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mau berdoa, kami mau menyerahkan untuk setiap keluarga lepas keluarga. Baik yang masih ada orang tua, kiranya mereka juga tetap membangun komunikasi dan kerukunan dengan baik. Ataupun yang sudah tidak ada orang tua, Tuhan juga yang menolong tetap mempersatukan setiap keluarga. Sehingga kami boleh saling memperhatikan, melengkapi, memberkati satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tolong kami juga untuk bisa menyenangkan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati dan kita boleh menjadi berkat. Shalom.